alaihim was'al allati kanat hadiratal bahri. Itulah pokoknya. Jadi tanyakan kepada mereka, coba ingatkan lah intinya. Ingatkan kembali. Kalau orang Jawa bilang welehno. Di welehno itu di apa ya, remind them, ingatkan mereka. Ingatkan mereka ketika ada hari Sabtu, ketika ada satu kota di pinggir Laut Merah. Kota ini berada di antara kota Madian dan Gunung Sinai. Memang daerah-daerah itu sudah ditinggali oleh Bani Israel sudah lama ya. Sudah sejak itu. Makanya tahun 60-an itu kan ada perang antara Mesir sama Bani Israel itu kan, perang Yom Kippur itu kan memperebutkan Gunung Sinai itu. Karena mereka menganggap itu milik mereka. Dan padahal disitulah mereka ini dalam ayat ini nanti akan kena azab. Jadi ada satu kota yang namanya kota Eilah. Kota Eilah. Eilah. Itu sebuah kota purba, kota udah lama. Yang kota itu penduduknya profesinya itu nelayan. Profesinya itu nyari ikan. Coba tanyain mereka tentang kejadian di mana mereka punya aturan sebenarnya. Punya aturan tentang hari Sabtu. Yang duna fisabeti. Ketika mereka melanggar aturan hari Sabtu. Apa aturan hari Sabtunya? Aturan hari Sabtunya itu adalah tidak boleh mancing atau melaut di hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu hari besarnya kaum Yahudi. Kayak Islam gitu hari Jumat. Hari Jumat. Dan tidak boleh ngapa-ngapain. Fokus ibadah. Fokus ngaji. Intinya gitulah. Jadi hari liburnya kaum Yahudi itu Sabtu. Sementara hari besarnya kaum Nasrani itu Minggu. Jadi kalau sekarang kita libur Sabtu Minggu itu sebenarnya kita ikut. Dan memang begitu, memang iya. Tapi tentang libur terus juga nggak apa-apa. Ya, tanyakan sama mereka. Ada satu kota, Hadiratul Bahr, yang berada di pinggir Laut Merah. Nama kotanya Eilah. Ya'duna fis sabti, ketika mereka melanggar aturan hari Sabtu. Nah, kenapa mereka melanggar? I'tatihim hitanuhum yauma sabtihim syurra'an. Jadi ketika di hari Sabtu yang dilarang untuk mancing, dilarang untuk melaut itu, lah kok pas hari Sabtu itu, dasar profesi mereka nelayan, lah kok pas hari Sabtu itu ikan-ikan pada muntah, ikan-ikan pada istilah Jawa munggut, munggut itu ikan itu ujuk-ujuk tiba-tiba di atas semua. Kita ikan yang biasanya bersembunyi di bawah dan kita ngambilnya harus dengan cara dijala, dijaring, dipancing, dipasang bumbung. Ini enggak, nampak ke atas nyarah gitu kan. Jadi itatihim hitanuhum yauma sabtihim syurra'an.
ya, ketika terapung di permukaan mereka. Artinya syuro'an itu juga bermakna kayak minta segera dijala, minta yang diciduk, gampang ngambilnya. Biasanya mereka harus melaut ke tengah lautan berhari-hari untuk nyari ikan, untuk menjala, untuk menjaring. Lah ini malah bukan saja terapung di atas, tapi juga mendekat ke pantai. Hmm. Ya, rezeki utamanya mereka itu, profesi mereka utama nelayan lah. Terus ada kayak gitu itu loh. Padahal wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Padahal di hari-hari selain hari Sabtu, ikan-ikan itu tidak muncul. Hehehe. Selain hari Sabtu, ikan itu tidak muncul. Aduh, aduh, aduh. Jadi mereka melanggar. Melanggar akhirnya apa? Melanggar, ditinggalkan itu pengajian hari Sabtu itu. Ditinggalkan pengajian hari Sabtu. Sebelum dilanjut. Ayo kaca pada diri kita ya. Kalau misalnya kita sudah sepakat misalnya hari Minggu misalnya, atau hari Senin atau hari apalah terserah. Sepakat hari itu adalah kita waktunya ngaji. Seminggu sekali aja kok. Setelah itu kan ya boleh kerja Minggu atau Sabtu atau Jumat. Kita ngaji lah. Dengan kemana-mana sudah nyari rezekinya 6 hari kemarin sudah ini ngaji. Lah sampean itu profesinya pedagang. Pas waktu itu banyak barang datang murah-murah ditawarin. Kira-kira sama ngaji nggak? Ngaji. Buatan, Gus. Apa yang ngaji? Bukan ngaji tapi ngacir. Sampean ngurusi dagangan, Gus. lah iya. Apalagi Pak Surono, ya kan? Pas waktu hari apalah misalnya kita sepakati hari Senin itu waktu ngaji misalnya. Oh, ada hari Senin itu Pak Surono, di dekat warung sampean ada pertunjukan. Wih, ada acara lah sehingga banyak orang nyari makanan. Sampean punya nasi goreng, punya soto. Buka warung atau ngaji Pak Surono? Wah, buka warung, Gus. Wah, Iya, leres. Nanti nih kok, Gus. Nanti rumiyin ngoten. iya, waktu Dapat warungnya, Gus. harusnya itu tugasnya nemeni Gus Glory untuk pengajian. Ternyata ada mobil yang minta dilihat, bagus, murah, masuk harganya. Kira-kira nemeni Gus Glory ngaji atau ngecek dulu? Ngecek sebentar, habis itu nemeni lanjutin kemarin loh. Oh, lala. Ini saya ini. Mas Bayu, iki lho. Alah. Ngecek sebentar, habis itu nemenin sampai selesai. Wow, di telepon nggak nyambung, Gus. Di telepon hilang terus. Jadi kalau kita lihat ya, Bani Israel itu sebenarnya ya salah mereka apa coba? Mereka juga punya sifat yang kayak kita-kita gini loh. Lah iya toh. Mereka kan berpikir gini coba. Salahkah mereka jika berpikir begini? Lawang kemarin-kemarin hari Sabtu kita loh ya taat, cuma sekali ini aja ya satu. Yang kedua, ini nanti kalau nggak kita ambil peluang ini, belum tentu ada lagi loh. Kemarin hari lain nggak muncul. Yang ketiga, toh nanti hasil dari ini juga bisa kita pakai untuk sedekah. Gitu kan mikirnya, janjinya tapi. Nah kan, yang keempat, toh nanti Sabtu depan kita juga bisa ngaji lagi. Nah, bahasa-bahasa halus seperti itu. Padahal Allah bukan tentang kamu besok ngaji lagi, kamu nanti sedekah, atau kamu kemarin sudah ngaji, tentang peluang. Bukan tentang itu. Allah itu nabluhum, kata Allah di sini. Nabluhum.
Kami itu memang sengaja nguji kamu. Bima kanu yafsukun. Kami memang sengaja nguji kamu. Ini bukan tentang nanti kamu ngaji lagi, nanti kamu sedekah. Bukan urusan itu. Ini tentang komitmen. Ini tentang skala prioritas. Ujian didatangkannya ikan itu hanya ujian coba pengen melihat seberapa komit sih kamu terhadap aturan yang disepakati, terhadap ketaatan. Seberapa penting sih Allah di dalam konsep pemikiranmu, di dalam prioritas hidupmu itu seberapa penting. Allah pengen lihat itu. Tidak ada urusan kamu mau sedekah, mau apa, itu urusan nanti. Allah itu pengen lihat. Nah, ibaratnya orang yang misalnya istri sampean atau suami sampean pengen nguji sampean tentang seberapa setia sampean, tentang seberapa apa berapa persen atau berapa prioritasnya dia di hadapan sampean, pengen lihat itu. Dan Bani Israel failed, gagal ketika menjalani tes itu. Buyar semua melaut, nggak ada yang ikut ngaji, loh, ya kan? Nggak ada yang ikut ngaji, nggak ada yang ikut ibadah. Jadi kalau kita lihat ini dulur, kita introspeksinya itu harus benar-benar serius. Kenapa? Karena itu juga pernah terjadi di masa Rasulullah loh ya. Pernah. Jadi ketika apa hari Jumat, pada masa Rasulullah itu kan berarti Rasulullah kan berarti di masa itu sudah dibimbing Rasulullah, orang Islam loh ya, orang Islam. Jangan sok-sokan itu. Coba dibuka di surat Al-Jumu'ah ayat 11. Ayo. Dan kita enggak. Kalau saya sih enggak, Gus. Saya akan milih ngaji ibadah. Ayo coba lihat ini. Ini sahabatnya Nabi. Ayat 11 surat Al-Jumu'ah. Saya itu, iya, biar ngaji kita itu benar-benar introspektif gitu loh. Nah, yang belum baca tadi gantian. Atau yang jarang baca. Biar nanti dapat keberkahan Quran. Artinya saja, bahasa Latinnya saja dibaca yuk. Surat Al-Jum'ah itu surat ke-62, ayatnya ayat 11. Ayo kasih kesempatan yang lain, monggo. Silakan. Silakan Bu Mila, Bu Yayan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri atau berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Shadaqallahul adzim. Jadi, ayat yang dibaca Bu Yayan itu asbabun nuzulnya adalah hari Jumat. Hari Jumat, karena ini surat Jumat ya. Ketika khutbah sedang ceramah, ada yang menyatakan bukan hari Jumat, tapi Rasulullah pada saat itu sedang ngaji lah, sedang kajian. Lah sedang khutbah, ternyata ada barang dagangan datang dari negeri-negeri Syam tuh, murah-murah, bagus-bagus. Yang namanya pembeli atau pedagang kayak sampean gitu kan, itu kan pengen dapat barang pertama yang paling bagus karena milih mesti gitu kan. Lah itu buyar semua untuk menuju siapa? Orang yang datang bawa barang dagangan tadi. Sampai itu di situ disebutkan, itu kan mereka menyebutkan watarakuka iman. Dan mereka meninggalkan kamu Muhammad sendirian, berdiri sendiri khutbah. Itu di masa Rasulullah loh, Pak Budi. Di masa Rasulullah. Makanya Rasul itu wanti-wanti banget terhadap apa kita itu dalam terkait dengan harta itu begitu kejamnya itu. Apakah Rasulullah melarang berdagang? Enggak. Tapi
kecintaan kamu terhadap harta itu akan membuat kayak gitu itu. Berdagang sampai mengalahkan begitu itu. Loh. Jadi itu yang harus kita waspadai itu loh. Supaya kenapa? Supaya tidak terjadi nanti di ayat selanjutnya tentang Bani Israel ini jelek banget hasilnya itu. Karena kedurhakaan mereka nanti di ayat selanjutnya akan kita baca itu tidak hanya mereka kemudian terlibat dosa dan dicap buruk, tapi sampai naudzubillah min dzalik ya. Siksaannya itu tidak hanya di akhirat tapi di dunia. Wa idz qalat ummatum, jadi itu dulur. Makanya ayo kita jangan terlalu memandang diri terlalu tinggi. Kita ini umat Islam itu sudah luar biasa kita ini. Itu loh bukan hanya umat Islam, itu umat yang ditunggu Rasulullah bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu gitu loh masih tergoda. Ya kan? Makanya saya tiap pagi mewanti-wanti sama itu bukan karena Gus Glory cerewet, bukan karena Gus Glory ku bukan gitu. Karena memang godaannya ini, tuh iya. Saya kan inilah sedang nulis ya. Kadang di sela-sela nulis itu ada mampir di beranda Isleng loh, apa kok bagus. Tak lihat itu iklan desain rumah itu loh. Desain rumah. Jadi biro desain rumah itu. Wih, bagus gitu. Penataannya itu baik yang lahan sempit maupun lahan luas itu kok ya meni-meni api-api gitu. Loh saya itu manusia biasa yang juga punya rasa enaknya ya kalau punya rumah gitu. Punya saya itu. Teman pikir saya itu orang gendeng yang nggak ngerti gitu. Teman itu ngiranya. Dan bukan hanya punya mau gitu ya. Insya Allah mampu lah kalau. Tapi gitu loh. Jadi tahu ada lewat dia ya. Kemarin tak goda para istri itu. Nih, kamu nggak pengen tak punya rumah gini. Gitu tak goda juga. Api ya Bia. Kan. Itu. Jadi Allah kan menggoda ini sebenarnya. Menggoda dengan cara menguji. Nabluhum kata Allah. Memang diuji itu loh. Jadi jangan kira apa yang berseliweran di kanan kiri kita itu sesuatu yang ambilen. Enggak. Makanya dalam surat Ali Imran ayat 14-15 itu kan tentang a'udzubillahi minasyaitonirrajim zuyyina linnasi hubbus syahawah. Jadi dihiasi dalam kehidupan manusia itu kecintaan atau rasa suka, rasa ingin terhadap minan nisa, pasangan laki maupun perempuan, wal banin, anak-anak yang ganteng cantik, wal qanatiril muqantarah dari harta benda baik wal minadzabi emas wal fiddati perak wal khailil musawwamah kuda yang kuat atau kendaraan mewah wal an'am hewan ternak atau pabrik tanah wal harth dan buah-buahan makanan kuliner semua itu dzalikal mataul hayatid dunya itu hanyalah kenikmatan dunia yang sifatnya dihadirkan Allah untuk nabluhum untuk menguji mereka. Makanya surat Al-Mulk ayat 2 Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim alladzi khalaqal maut wal hayat. Dialah yang menciptakan hidup dan mati. Berarti hidup dengan segala perniknya itu adalah liyabluwakum. Artinya apa? Untuk menguji kalian. Ketika ada gemerlap seperti itu, jangan terperdaya. Ketika sampean diuji ketidaknyamanan, kemelaratan, atau sedang bangkrut dan gagal, jangan putus asa, tetaplah bersyukur. Lah gitu tak kuncinya itu. Gitu loh. Jadi, maka itu dulu supaya kita tidak terjebak di sana. Wa idza qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw muhadzibahum adzaban syadida. Kadang begini,
Kenapa sih, Gus? Kok masih diingatkan aja? Mereka jelas-jelas sudah tidak mau dengar. Mereka juga akan dibinasakan Allah. Mereka akan diazab Allah. Orang-orang sudah kafir, sudah dungu, sudah nggak mau gitu. Lelelelele. Kalau para penyeru itu ya berkata, kenapa? Ma'ziratan ila rabbikum. Loh, kami ini punya tugas yang mereka taat atau tidak taat, mendengar atau melengos, kami tetap harus nyampaikan. Kenapa? Karena kami ada tuntutan dari Allah. Para rasul itu terutama tugasnya adalah Muhammad, tugasmu hanyalah menyampaikan. Kamu tidak punya tanggung jawab apakah mereka iman atau tidak. Begitu. Maka Rasulullah akan ditanya dan dituntut ketika tidak menyampaikan yang hak adalah hak, yang batal adalah batal. Rasulullah akan dimarahin Allah kalau tidak menyeru untuk mengajak kepada yang hak, menyeru untuk meninggalkan yang batal. Tapi Rasulullah tidak akan dituntut dan dimarahi Allah ketika umat itu tidak beriman. Jadi itu yang disebut ma'dziratan ila rabbikum. Akhirnya saya kalau tetap menyampaikan, saya punya alibi di hadapan Allah. Sudah kok ya Allah, sudah saya sampaikan, gitulah. Wala'allahum yattaqun, dan tentu kami juga berharap agar mereka bertakwa. Tapi apakah mereka bertakwa dan tidak, itu Allah. Nah, ini juga kita bisa ambil pelajaran gini dulu. Kepada anak-anak kita, kepada istri, suami kita, kerabat kita, teruslah berdakwah. Teruslah berdakwah. Didengar atau tidak, aminu aula tu'minu, dalam surat Al-Isra itu disebutkan aminu aula tu'minu. Iman atau tidak kalian itu urusan Allah. Tugasku hanyalah menyampaikan. Dan banyak itu ayat-ayatnya yang lain yang menerangkan para rasul itu uballighukum risalati rabbi. Aku sampaikan risalah Allah ini kepadamu, wa ansahu lakum, dan aku nasihatkan untuk kalian. Wa alamu minallahi ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Aku mengetahui dari Allah, dan tidak aku tambah, tidak kurangi nasihatku ini. Itu ya. Jadi itu, ada yang mau sampaikan, silakan. Enggak. Terkait. Silakan. Tentang dakwah tadi itu Gus ya. Ya. Kalau saya yang tinggal di Australia ini tahu it's none of your business gitu kan sebenarnya. Terus saya ada kasus nih sekarang. Saya diundang untuk pernikahan lesbian. Apa yang harus saya lakukan? Gimana? Saya dapat undangan lesbian, pasangan lesbian, LGBT, ya. Padahal salah satunya itu orang Islam, yang satunya bule. Nah, terus bagaimana tindakan saya ini? Kalau saya berdakwah pun juga standar bisnis. Yang jelas saya nggak boleh datang kan ini, harap datang. Oke, gimana menurut Gus? Soalnya kurang jelas ya, ini. Acaranya lesbian. Iya, pernikahan lesbian. Saya diundang. Diundang. Kemudian bagaimana saya untuk berdakwah ketika di Australia itu kita nggak boleh ya ikut campur urusan ini, namanya bisnis tadi itu, Gus. Ya, saya rasa kalau untuk pernikahan lesbian kita harus tegas, kita nggak mungkin datang ya. Tapi kalau pertanyaannya adalah bagaimana berdakwah, ya kita semampunya saja. Ketika ada kesempatan untuk bicara, ya kita bicara. Berdakwah itu kan sama dengan berjihad. Konsepnya jelas. Berjihad itu ada 3 tingkatan, Bu dia. Pertama, sabda Nabi, wa man jahadau biyadihi fahuwa mu'min. Ketika dia mampu berjihad atau berdakwah dengan kekuatannya, dengan kebijakannya, dengan kekuasaannya, maka dia mukmin. Wa man jahadau bilisanihi, ketika dia mampunya itu dengan menasihati lewat lisan, dia juga termasuk mukmin. Ketika melihat kemungkaran, dia menasihati, dia masuk berarti punya iman. Wa man jahadau biqalbihi, dan ketika dia tidak mampu dengan kekuasaan atau kebijakan, tidak mampu juga dengan lisan karena tidak memungkinkan, maka cukup dengan biqalbihi, dia berjihad dengan hatinya. Apa?
menunjukkan ketidaksetujuan, juga menunjukkan bahwa dia tidak sepakat dengan itu. Artinya warid anhum, meninggalkan mereka, tidak bergaul dengan mereka. Itu beriman juga. Tapi walaisa wara'a dzalika minal iman hubbatin khardal. Tapi kalau tidak dengan kekuasaan, tidak dengan lisan, tapi hati juga tidak, ya, tidak menampakkan ketidaksetujuan, tapi malah sok-sokan permisif, toleran tapi kebablasan, itu berarti tidak punya iman, meskipun sebesar darah di hatinya. Itu sabda Nabi. Jadi pilihan kita berdakwah ya tergantung kemampuan iman kita. Gitu. Nah, kebanyakan umat Islam sekarang itu kebablasannya sok toleransi itu begitu. Tidak dengan kebijakan, tidak dengan lisan, sudah pun begitu dengan hati pun tidak. Bahkan sesuatu enggak apa-apa, ini kan kita toleransi itu tidak. Saya ini pengajar materi toleransi ya. Toleransi itu dari kata Latin tolerate. Tolerate itu artinya membiarkan. Jadi kalau toleransi sampai kemudian mengikuti itu keliru. Di dalam bahasa Arab toleransi itu disebut sebagai apa? Tasamuh. Tasamuh itu bukan kok mengikuti. Tasamuh itu juga sama, membiarkan mereka atau memberikan hak kepada mereka untuk beribadah atau berperilaku sesuai dengan karepnya mereka masing-masing. Nah, ini kadang manusia sekarang ini ketika melihat semacam itu kebablasannya itu tidak hanya membiarkan tapi kemudian ikut. Padahal keikutsertaannya itu bisa jadi tercatat sebagai dukungan moral, gitulah. Nah, itu yang tidak boleh ya, masuk dalam hal ibadah. Gus, tapi kepengen juga loh lihat perkawinan lesbian tuh gimana ya? Jangankan cuma kepengen, wong itu ikan-ikan sudah muncul itu ya kepengen juga Bani Israel itu mau, mau jadi gitu. Lawang keinginan di dalam hati kita itu banyak sumbernya. Yang bekerja di dalam hati kita itu ada malaikat, ada saitonia, ada malaika, ada bahima, ada ilahiyah. Jadi itulah pentingnya proyek besar kedua yang diajarkan Pak Guru Muhtar guru kita, melatih diri mengetahui musuh gaib. Karena keinginan-keinginan ini yang biasanya menjerumuskan itu kan. Awalnya cuma ingin, nanti setelah lihat oh kok asik juga ya, itu terus dibujuk setan lagi, coba baca ini. Ada loh ulama yang membolehkan, baca lagi lo masuk akal juga, wah repot sudah. Dan gitu. Jadi cara setan itu memang pelan-pelan gitu ya. Hati-hati. Ada lagi? Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa diartikan di dua ayat ini, Gus ya, sebagai apa orang yang selalu mendewakan pekerjaan, jabatan, materi apapun, ini bisa masuk cakupan di sini ya, Gus ya, di dua ayat ini, yang mendewakan dan ini yang mendewakan masalah pekerjaan dan harta. Yang kedua nih, Gus ya, aduh lupa tadi apa ya. Ayat yang kedua berkaitan dengan ayat ini, apakah ini kan berkaitan dengan komitmen atas ibadah ya? Apakah kan kalau tadi apakah itu secara mikro mengenai mendewakan terhadap pekerjaan? Nah, bagaimana hanya mungkin dengan adanya paham-paham aliran agama yang boleh dibilang di Indonesia itu banyak banget masalah paham dan aliran. Apa ini bisa dikaitkan dengan dua ayat ini, Gus? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, jadi tentang pekerjaan itu kita diperintahkan Allah ya mencari nafkah, bekerja, dan memang itu penting juga itu. Tapi bukan yang terpenting itu loh. Jadi Islam itu mengajarkan kita untuk produktif, untuk bekerja keras, tapi orientasinya itu loh yang kadang manusia itu beda. Kalau saja dia kemudian tetap orientasinya itu adalah keseimbangan antara dunia wal akhirah, dia pasti akan punya komitmen kuat untuk ya saya bekerja itu sekedar untuk mencari nafkah, survival, biar bisa untuk membiayai atau mencukupi kebutuhan dasar hidup saya. Dengan menurunkan standar atau kebutuhan yang tidak kebutuhan, maka bisa memprioritaskan hal yang sifatnya lebih urgent, lebih prioritas.
Nah, yang kedua juga kadang paman-paman sekarang itu isi-isi ceramah yang mengatakan kamu itu kerja itu ibadah. Maka, nah, tidak dilanjutkan. Kerja yang ibadah itu yang seperti apa? Kerja yang ibadah itu pertama yang halal. Kedua yang tidak meninggalkan ibadah mahdoh. Ibadah yang sholat puasa itu tidak ditinggalkan. Ibadah yang kerja yang ibadah itu kerja yang kemudian banyak bermanfaat tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lain. Kerja yang ibadah itu yang diniatkan untuk sangu dunia dan sangu akhirat. Kalau syarat-syarat itu tidak dipenuhi, misalnya dia bekerja tapi kemudian sholatnya ketinggalan, dia bekerja tapi kemudian pelit dan tidak sayang derma sesama, dia bekerja tapi halal haram diterabas, ya nggak ibadah belas itu, itulah. Nah itu yang tidak diterangkan sehingga umat itu cenderung mendewakan ibadah kerja itu seolah-olah kerja itu sudah ibadah. Nyopir tanpa pernah puasa sama sekali. Kamu Ramadan tuh enggak apa-apa, enggak puasa. Kamu nyopir itu luar biasa mulia. Enggak dilanjutkan bahwa ketika kamu enggak puasa itu harus mengganti di lain hari. Akhirnya lain hari juga enggak puasa. Masih berpedoman bahwa kerja itu ibadah. Nah, yang kayak gini yang kadang itu salah kaprah itu ya. Jadi kerja memang ibadah dan itu ada ayat, ada hadisnya. Tapi potongannya seperti apa? Dengan melihat apa? Dulu perilaku para nabi, para rasul, para sahabat gimana? Itu. Jadi makanya supaya tidak masuk dalam kategori orang-orang Bani Israel yang kemudian dikutuk itu, yang di kota Ailah itu, kita harus benar-benar menanamkan betul ngapain sih kita hidup ini. Oh, kita hidup untuk menyembah. Tapi untuk menyembah kan ya butuh survival untuk bisa bertahan hidup. Oh iya, kalau gitu gimana? Ya ayo bekerja gitu loh. Jadi fokusnya itu apa coba? Fokusnya pada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia itu dan jin itu kecuali untuk beribadah, menyembahku, mentaatiku. Berarti on the top of priority, prioritas paling tinggi itu adalah beribadah mentaati aturan Allah. Untuk menuju itu kita butuh makan, butuh nyandang, butuh papan. Oke, kalau gitu bekerja loh. Akhirnya apa? Yang jadi prioritas itu ibadah. Kita bekerja itu hanya sekedar agar kita mampu bertahan hidup. That's all. Tapi sekarang dibalik gitu loh. Itu sebagai utama, ibadah sebagai sampingan. Ono azan, wis azan sih. Ah, itu akhirnya. Karena keliru dalam menempatkan prioritas. Surat Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, jelas itu. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah keutamaan atau bagian kekayaanmu di akhirat, tapi jangan lupakan duniamu. Berarti kan yang pertama disuruh nyari apa? Akhirat. Yang kedua jangan lupa duniamu loh ya, penting juga itu ya gitu. Tapi sekarang dibalik, carilah kenikmatan dunia, jangan lupa akhirat loh ya. Gitu, lupa temenan. Sama niku dikandani kok. Itu loh ya. Jadi ayo habis ini nanti bikin warung sama saya. Siapa mau ikut saham? Nah, Pak Burman kayaknya nih. Warung apa? Dikasih warung, nama warung apa? Warung apa? Burman nikmat gitu atau warung apa Pak Burman? Warung Ara. Apa? Tapi warung yang akan dibuka itu nanti begitu rame. Di sini kan kalau pengajian dari akad kita sekarang Pak. Gus Glory pengajian enak-enak dulu dirubah akad yo gak melu aku. Sampean nggak ikut yo gimana lagi wong aminu aulatu minu kan iya kan. Nanti pada saat buka warung hari akad ternyata rame ya sudah 10:30 waktunya ngaji wes. Pak mapunten tutup dulu kami. Lupa ini tutup dulu ngaji. Itu jadi harus berani melawan godaan bati. Apa bati? Bati apa sih? Nanti pelanggannya pergi, tapi insya Allah tetap bersama kita ya. Tetap bekerja keras, tapi kita harus tahu prioritas. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat faedah. Sampai ketemu besok. Insya Allah mudah-mudahan kita dimampukan dan dikuatkan Allah bekerja secara
lebih produktif lagi, tapi kita tahu skala prioritas kita adalah untuk kelanjutan hidup kita ya. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma ihtina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana kum. Wa barik lana fi ma atayta wa qina sharra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa anta al-hakim. Tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadayta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم دفعنا البلاء والوباء قد الحسدين من الجن والشياطين غفر ربنا نجينا ولنا وسابنا من الظالمين ربنا ولا تجعلنا من الظالمين اللهم ارفع درجتنا في جنتنا ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا أنت من فانصرنا كل منافقين أنت من فانصرنا كل مشركين أنت من فانصرنا كل مرتدين أنت من كبرنا أنت من فانصرنا كل حاسدين أنت من فانصرنا Rabbi yang udah kami nama jadi syaitan yang udah Rabbi yang dulu nama Allahumma afriq lan sabra sabidi man nasun gafirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbi filli wa la akhi wa la ilazzati wa la dirajin wa nasbana ana rabbil izzati amma yasifun salamun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Ini